Pernahkah kalian melihat seorang polisi muda, gagah dan tampan, memilih menikahi wanita lusuh penjual sayur keliling? Sebagian orang akan tertawa, sebagian lagi mencibir. Tapi bagaimana jika wanita penjual sayur itu ternyata menyimpan rahasia besar yang bahkan mengguncang satu kesatuan kepolisian? Kisah ini bukan hanya tentang cinta, tapi tentang pengorbanan, penyamaran, dan sebuah kejutan besar di ujung cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rizka Story yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita lantunkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa untuk subscribe channel Rizka Story agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif, penuh kejutan dan hikmah yang nyata dalam kehidupan. Pernahkah kalian membayangkan, orang yang kalian hina ternyata adalah orang yang ditugaskan untuk melindungimu? Dan orang yang kalian remehkan, justru yang mengorbankan segalanya demi negeri ini? Simak kisah ini hingga akhir, karena satu demi satu topeng akan terbuka, dan kalian akan tahu, cinta dan tugas kadang tidak bisa dibedakan. Namaku Raka. Usia 32 tahun. Sudah hampir 8 tahun aku berdinas di kepolisian, tepatnya di unit kriminal umum di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Hidup sebagai polisi tak pernah mudah. Jadwal padat, tugas mendadak, dan tekanan mental yang terus menghantui. Tapi yang paling tak pernah kuduga, hidupku justru berubah. Hanya karena seorang wanita penjual sayur keliling. Namanya Sari. Setiap pagi, dia mendorong gerobak tuanya melewati pos polisi tempatku bertugas. Gerobaknya sederhana, penuh sayuran segar dari pasar. Dia tak pernah terlalu banyak bicara. Tapi senyumnya, entah mengapa, menenangkan sekali. Aku mulai memperhatikannya diam-diam. Pertama, karena iba. Rambutnya kusut, bajunya lusuh, tubuhnya kecil. Namun tiap hari tetap tersenyum pada siapapun. Tapi kemudian, perhatianku berubah. Aku tertarik, benar-benar tertarik. Sawinya segar, Mas, katanya sambil menata dagangannya di gerobak. Tapi kalau Masnya belum sarapan, bisa saya bawakan gorengan juga? Aku hanya tersenyum. Entah kenapa, setiap pagi terasa lebih ringan sejak mengenalnya. Rekan-rekanku mulai menyadari aku sering melirik Sari. "Hei, Raka, jangan bilang kamu suka sama penjual sayur itu," ujar Bagas, temanku satu regu sambil tertawa. Aku hanya nyengir dan mengangkat bahu. Biasa aja, kok. Tapi kenyataannya tidak biasa. Aku mulai membeli sayur setiap pagi. Walaupun aku tinggal sendiri dan jarang masak. Aku hanya ingin mendengar suaranya, melihat senyumnya, dan menatap matanya yang jernih. Sampai suatu hari, setelah 2 bulan saling sapa dan lempar senyum, aku memberanikan diri untuk mengajaknya minum teh di warung. Tak ada jawaban saat itu. Tapi keesokan harinya dia datang dengan wajah berbeda. "Aku bukan wanita yang pantas buat Mas Raka," katanya tanpa kutanya. "Aku hanya penjual sayur. Bajuku bau bawang. Tanganku kasar. Tapi hatimu lembut," jawabku tenang. Ia menunduk. Dan sejak itu, kami mulai dekat. Aku memberanikan diri mengenalkan dia pada keluargaku. Ibu sempat keberatan. Tapi aku tetap yakin. Aku ingin menikahinya. Kami menikah secara sederhana di masjid kecil dekat rumahnya. Hanya keluarga dan beberapa teman yang hadir. Tak ada pesta mewah. Tak ada kado mahal. Tapi senyumnya saat ijab kabul mengalahkan semua kemewahan. Namun justru setelah itu, badai datang. "Gila, bro," ujar Denny sambil menepuk punggungku saat kami apel pagi. "Lu nikahin cewek itu? Yang tiap pagi bau terasi lewat depan pos." "Raka, lo serius?" timpal Tony. "Itu bukan cewek, itu sayuran berjalan." Tawa mereka menggema di halaman markas. Aku diam, menahan amarah dan malu. Tapi Sari tak pernah menunjukkan kesedihan. Ia tetap mendorong gerobaknya. Walau kini ada cincin kawin di jari manisnya. Hari-hariku tetap berjalan. Tapi perlahan, aku mulai curiga. Sari kadang pulang tengah malam. Kadang bahkan tak pulang sama sekali. Alasannya selalu sama. Aku bantu saudaraku yang sakit. Tapi tak pernah ada nama,
Tak pernah ada alamat. Kadang aku temukan luka kecil di tangannya, atau noda hitam di ujung sepatunya. Suatu malam, aku nekat mengikutinya. Ia keluar rumah mengenakan jaket lusuh, berjalan menyusuri gang sempit, lalu naik ke ojek yang menunggunya. Aku ikuti dari kejauhan. Dan akhirnya dia masuk ke sebuah bangunan kosong di pinggiran kota. Sekilas aku sempat melihat gerakannya berubah. Tegas, kuat, seperti seorang yang terlatih. Tak lama kemudian, aku melihat beberapa motor datang. Pria-pria berbadan kekar, berpakaian sipil, turun dan masuk ke dalam. Suara pelan terdengar dari radio kecil yang dibawa salah satu dari mereka. Target sudah di area eksekusi malam ini. Aku terperanjat. Apa maksudnya? Siapa mereka? Aku menunggu. Jantungku berdetak cepat. Dan tepat pukul 2 dini hari, mereka keluar. Sari berjalan paling depan. Wajahnya tenang, matanya tajam. Dan di pinggangnya, aku melihatnya jelas. Sebuah pistol kecil tersembunyi di balik jaketnya. Aku terpaku. Seluruh tubuhku dingin. Siapa sebenarnya Sari? Mengapa dia membawa senjata? Dan mengapa dia memimpin operasi seperti itu? Aku pulang ke rumah malam itu dengan kepala penuh tanda tanya. Sari belum kembali. Aku tidak tidur. Hanya duduk di sofa, menatap kosong ke arah pintu yang masih tertutup. Pukul 3 dini hari lewat 35 menit. Pintu terbuka perlahan. Sari masuk pelan. Tubuhnya tampak letih tapi wajahnya tetap tenang. Kamu belum tidur? Tanyanya sambil menutup pintu. Aku hanya mengangguk. Tak bisa berkata-kata. Mataku menatapnya lekat-lekat. Dia menyadarinya. Tapi tidak gentar. Aku tanya sekali. Sari, kamu siapa sebenarnya? Tanyaku perlahan. Nyaris berbisik. Tapi dengan tekanan yang tak bisa disembunyikan. Sari terdiam. Ia meletakkan tas kain usangnya, lalu duduk di sampingku. Nafasnya berat. Ia memejamkan mata beberapa detik, lalu berkata pelan, "Kalau aku jawab, kamu masih mau jadi suamiku?" Aku mengangguk perlahan, walau hatiku gemetar. "Aku anggota. Sama seperti kamu." Ucapnya akhirnya. "Aku Polwan. Ditugaskan menyamar sejak setahun lalu untuk membongkar jaringan narkotika yang masuk lewat pasar-pasar tradisional." Aku ternganga. Mulutku terbuka. Tapi tak ada suara keluar. "Kenapa kamu nggak bilang dari awal?" Tanyaku akhirnya. "Karena itu perintah." Jawabnya tegas. Semakin sedikit yang tahu, semakin besar peluang keberhasilan operasi. Bahkan Kepala Polres pun baru tahu 2 bulan lalu. Aku harus menyamar sebagai pedagang sayur miskin, biar bisa masuk ke sistem. Beberapa bandar besar ternyata menyusupkan narkoba ke dalam kantong-kantong plastik sayuran dari gudang grosir. Pasar tradisional jadi jalur distribusi yang tak terdeteksi. Dan aku harus jadi bagian dari itu. Aku memejamkan mata. Semua rasa bercampur aduk. Antara bangga, terkejut, dan hancur. Aku telah mengkhawatirkannya, bahkan sempat mencurigainya yang bukan-bukan. Ternyata dia menjalankan tugas yang sangat berat sendirian. Sari menggenggam tanganku. "Aku tahu kamu malu karena teman-temanmu menghina. Tapi aku tak bisa membela diriku. Kalau aku buka penyamaranku, seluruh operasiku runtuh. Aku harus jadi penjual sayur lusuh yang mereka tertawakan, demi membongkar kejahatan yang jauh lebih besar." Keesokan harinya aku masuk kerja dengan wajah kusut. Dalam hati, aku ingin melabrak teman-temanku satu persatu. Tapi Sari sudah berpesan, "Jangan beritahu siapapun dulu. Dia butuh waktu. Operasi besar akan berlangsung dalam waktu dekat. Jika operasi itu berhasil, semua akan tahu sendiri." Namun hinaan dari rekan-rekan terus datang. Raka, udah mandi belum? Bau pasar lo." Ledek Tony sambil tertawa keras. "Kalau istrimu itu masuk ke kantor polisi, bisa-bisa dibilang pencuri sayur," ujar Bagas, membuat ruangan meledak dengan gelak tawa. Aku hanya diam, sambil dalam hati menghitung mundur hari. Hari di mana mereka akan menelan sendiri ejekan mereka. Hari itu akhirnya datang.
Pagi yang tenang tiba-tiba berubah menjadi kacau. Sirine meraung di mana-mana. Tim khusus dari Mabes Polri datang mendadak ke kota kami. Operasi penggerebekan berlangsung besar-besaran di beberapa pasar dan gudang penyimpanan. Aku turut dikerahkan membantu di lapangan, namun tak diberi info lengkap. Di tengah kekacauan itu, aku melihatnya. Sosok perempuan yang selama ini dikenal sebagai penjual sayur keliling, melangkah gagah di antara tim bersenjata lengkap. Wajah Sari tak lagi lusuh. Ia mengenakan pakaian taktis lengkap. Rambutnya diikat rapi. Tatapannya tajam. Di dadanya, tersemat kartu tanda anggota dengan tulisan AKP Sari Anggraini, Unit Intel Khusus Bareskrim Polri. Seluruh tubuhku bergetar. Teman-temanku terdiam. Mulut mereka terbuka. Tak percaya. Bagas nyaris menjatuhkan walkie-talkie dari tangannya. Itu bukan penjual sayur itu, kan? Gumam Denny dengan suara parau. Aku mendekat ke mereka, menepuk bahu Bagas dan berbisik. Itu, istri gue, yang katanya, sayuran berjalan. Wajah Bagas langsung pucat. Tony melongo. Denny melangkah mundur dengan raut malu yang luar biasa. Dalam waktu 2 jam, operasi besar itu berhasil. Belasan bandar ditangkap. Truk-truk berisi narkoba yang disamarkan dalam kantong sayuran disita. Dan semua itu, berkat kerja keras satu perempuan yang rela dihina, diremehkan, dan hidup dalam penyamaran berat demi mengungkap jaringan kejahatan. Sore itu, di depan markas, aku melihat Kapolres sendiri menyalami Sari dengan penuh hormat. Tanpa kamu, kami buta. Terima kasih. AKP Sari, ucapnya lantang. Aku tak tahan. Mataku berkaca-kaca. Di tengah kerumunan polisi yang terpaku, aku berjalan menghampiri Sari. Ia menoleh, tersenyum pelan. Sekarang kamu tahu, Mas Raka, kenapa aku hanya bisa mencintaimu dalam diam, tapi harus menjalani tugas dengan penuh risiko. Aku menarik napas panjang, lalu memeluknya erat di depan semua orang. Terima kasih sudah memilih aku, meski kamu sebenarnya lebih dari siapapun yang layak untukku. Satu demi satu rekanku menghampiri. Mereka meminta maaf, menunduk, dan untuk pertama kalinya, mereka tak melihat Sari sebagai penjual sayur, tapi sebagai seorang pahlawan. Namun bagi aku, dia tetap Sari, istriku, wanita sederhana, yang hatinya lebih kuat dari baja, dan cintanya lebih tajam dari segala keraguan. Beberapa hari pasca operasi besar itu, suasana markas kepolisian kami berubah total. Rekan-rekanku yang dulu gemar melontarkan candaan pedas tentang istriku, kini menunduk penuh hormat setiap kali aku lewat. Bukan hanya karena identitas Sari telah terbongkar, tetapi karena mereka semua melihat, dengan mata kepala sendiri, bagaimana istri yang mereka hina sebagai penjual sayur keliling, justru menjadi aktor utama dalam penggagalan jaringan narkoba lintas provinsi. Tapi anehnya, aku justru tidak merasa bangga secara berlebihan. Aku merasa lebih khawatir. Sejak identitasnya terbuka, Sari jadi lebih diam. Ia pulang larut malam, tak banyak bicara, makan hanya sedikit. Kadang kala aku bangun tengah malam dan menemukannya duduk di teras rumah, termenung, memeluk lututnya sendiri dalam sunyi. Suatu malam, aku menghampirinya. Sari, kamu kenapa? Ia menoleh, lalu menatapku lama sekali. Mas Raka, katanya pelan. Aku lelah menyamar, lelah hidup dalam 2 dunia. Tapi yang lebih berat, adalah saat aku tak bisa jujur pada orang yang paling aku cintai. Aku menggenggam tangannya. Kamu sudah jujur sekarang, bisikku. Dia menggeleng pelan. Belum sepenuhnya. Aku menatapnya lekat-lekat. Sari menarik napas panjang. Lalu dengan suara gemetar, ia membuka cerita yang selama ini ia pendam dalam-dalam. Mas, kamu ingat saat pertama kita bertemu? Di depan pos jaga. Aku mengangguk. Itu bukan pertemuan kebetulan, lanjutnya. Aku memang dikirim untuk menyelidiki jaringan yang berpotensi menyusup lewat markas kepolisian kita. Dan kamu, Mas Raka, masuk dalam daftar pengamatan awal. Aku terdiam. Aku mencurigai kamu, lanjutnya.
Karena kamu dekat dengan salah satu tersangka yang dulu belum terbukti. Aku harus mengawasi kamu juga. Tapi saat aku makin dekat, justru aku jatuh cinta. Sari menunduk, menahan air mata. Mas, maaf. Kalau dulu niat awalku bukan tulus. Aku beneran takut kamu terlibat. Tapi semakin lama aku mengenalmu, aku tahu, kamu lelaki paling jujur yang pernah aku temui. Aku tidak tahu harus merasa apa. Dikhianati? Dipermainkan? Tapi melihat wajahnya, melihat sorot matanya yang penuh luka dan ketulusan, aku tidak bisa marah. Sari, kataku pelan, aku lebih baik tahu kamu mengawasiku karena tugas, daripada kamu mencintaiku karena sandiwara. Dia tertunduk, tapi aku genggam wajahnya. Kamu bilang kamu jatuh cinta padaku. Maka cinta itu cukup. Awal kita mungkin karena tugas, tapi sekarang kita sudah jadi rumah bagi satu sama lain. Sari meneteskan air mata, lalu memelukku erat, seakan ingin melupakan semua beban dunia. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Sebulan kemudian, Sari mendapat surat dari Mabes. Ia ditugaskan keluar Jawa untuk operasi penyamaran baru. Kali ini lebih berbahaya. Level jaringan yang dibongkar adalah mafia ekspor ilegal yang juga melibatkan orang dalam pemerintahan. Mas, aku harus pergi. Mungkin, untuk waktu yang lama. Aku ikut, kataku spontan. Dia tersenyum tipis, menggeleng pelan. Ini bukan misi yang bisa dibawa keluarga. Aku suamimu, jawabku tegas. Aku bisa ajukan pindah dinas. Dan meninggalkan kehormatanmu sendiri sebagai polisi yang juga dibutuhkan di sini, katanya. Mas, aku mencintaimu, tapi negara juga membutuhkan kita. Kalau kita berdua egois, apa bedanya kita dengan para pengkhianat yang kita tangkap? Aku menggertakkan rahang. Berat, tapi aku tahu, Sari benar. Hari keberangkatannya tiba. Kami berdiri di stasiun kecil, ditemani langit kelabu dan suara kereta yang kian mendekat. Sari memegang tanganku erat. Mas, kalau suatu saat aku tak pulang, tolong, jangan biarkan semua pengorbananku sia-sia. Aku memeluknya, mencoba menyembunyikan air mata. Kamu pasti pulang, Sari. Aku akan menunggumu. Walau 1000 hari, aku tetap menunggu. Dia tersenyum, lalu melangkah naik ke gerbong. Tak menoleh, tak menangis. Tapi di balik kaca jendela, aku tahu, dia menahan perih yang sama. Hari demi hari berlalu. Tak ada kabar, tak ada pesan, tak ada tanda-tanda keberadaan Sari. Aku hanya bisa berdoa di setiap malam, menyebut namanya dalam sujud panjang, berharap Allah menjaganya dimanapun ia berada. Dan di saat semua orang sudah mulai melupakan wanita penjual sayur yang pernah menghina harga diri mereka, aku masih menyimpan satu fotonya, di meja kerja kecilku, di dalam dompet, dan di dalam hati. Waktu berjalan lambat ketika seseorang yang kau cintai menghilang tanpa jejak. Hari-hariku berubah menjadi rutinitas kosong. Bangun pagi, berdinas, pulang, lalu duduk menatap ponsel yang tak pernah berdering dari nama, Sari. Setiap malam terasa hampa. Ranjang kami tak lagi hangat. Dan kamar itu menjadi tempat paling sunyi di dunia. Sudah 3 bulan sejak Sari pergi dalam penyamaran. Tak ada kabar. Tak ada laporan. Bahkan kepala Polres pun hanya bisa menggeleng saat kutanya. Semua info tentang misi itu bersifat rahasia penuh. Bahkan posisinya pun dirahasiakan. Kadang aku marah. Pada diriku sendiri. Pada sistem. Pada Allah. Tapi lalu aku ingat. Sari pernah berkata, jika aku tak pulang, jangan biarkan pengorbananku sia-sia. Sampai pada suatu siang, saat hujan deras mengguyur halaman markas, aku dipanggil ke ruang Kapolres. Masuk, Raka, kata Pak Damar. Kapolres kami yang dikenal tenang tapi tegas. Di atas mejanya, tergeletak sebuah map coklat dengan segel merah. Mataku langsung tertuju ke situ. Tanganku gemetar. Saya baru terima dari Mabes, ucap Pak Damar sambil mendorong map itu kepadaku. Ini, buat kamu. Dengan tangan yang nyaris tak stabil, aku buka map itu.
Di dalamnya, sebuah surat tulisan tangan, terlipat rapi, dan sebuah foto. Kertas itu mulai lusuh. Ada noda darah samar di ujungnya. Tapi tulisan itu, aku hafal. Itu tulisan tangan Sari. Mas Raka, saat kamu membaca surat ini, mungkin aku sudah tidak bisa pulang. Tapi jangan khawatir. Aku tidak menyesal. Aku ingin kamu tahu. Kamu adalah cinta yang tak pernah aku rencanakan. Di tengah tugas dan kepura-puraan, kamu datang seperti doa yang diam-diam kukirimkan. Dan Allah menjawabnya lewat senyumanmu. Aku tahu kau pasti marah karena aku menyembunyikan banyak hal. Tapi percayalah, tidak ada satupun hari yang berlalu tanpa aku merindukanmu. Tanpamu, aku bukan apa-apa. Tapi jika aku memilih mundur dari misi ini, maka aku bukan lagi perempuan yang kamu cintai. Mas, jaga dirimu. Dan jika nanti Allah mengizinkan, aku akan pulang membawa cerita tentang keberhasilan. Tapi jika tidak, tolong kuburkan namaku sebagai seorang istri, bukan sebagai polisi. Karena aku ingin dunia tahu bahwa aku pernah dicintai oleh lelaki yang paling setia. Sari, tangisku pecah. Aku tak peduli meski di dalam ruangan itu ada Kapolres dan beberapa staf lainnya. Tubuhku bergetar. Surat itu kupeluk seakan bisa kugenggam nyawanya kembali. Apa maksudnya, Pak? Tanyaku di antara isak. Pak Damar memejamkan mata sejenak, lalu berkata pelan. Kami kehilangan kontak dengannya 2 minggu lalu. Terakhir, timnya diserang saat penyergapan di daerah perbatasan. Beberapa jenazah ditemukan, tapi belum bisa diidentifikasi penuh. Apa dia meninggal? Tanyaku lirih. Pak Damar menggeleng. Belum ada bukti kuat. Tapi kalaupun dia selamat, kemungkinan dia ditahan atau bersembunyi. Aku terdiam. Dunia runtuh dalam diam. Tapi harapan adalah satu-satunya yang tak boleh mati. Hari-hari berikutnya berubah. Aku tak lagi menjadi Raka yang dulu. Kini aku hidup hanya dengan 2 hal, tugas dan doa. Setiap malam aku datangi masjid. Aku duduk di sudut sepi, memohon kepada Allah agar perempuan yang mencintaiku dalam diam itu diberi perlindungan. Dan anehnya, sejak hari itu, aku mulai mendapat kiriman aneh. Pertama, sebuah tas kecil berisi sayuran segar, diletakkan di depan rumah, tanpa pengirim. Seminggu kemudian, sebuah handuk kecil bertuliskan, Sari, diselipkan di kaca spion motorku. Aku mulai curiga. Seseorang, atau mungkin Sari sendiri, berusaha mengirim sinyal. Aku pasang CCTV di depan rumah. Setiap malam aku pantau. Sampai akhirnya, pada malam keempat, aku melihatnya. Siluet seorang perempuan bertubuh ramping, memakai jaket hitam dan masker, berjalan cepat ke depan rumah, meletakkan sesuatu, lalu menghilang. Aku kejar, tapi tak sempat. Hanya suara langkah cepat dan aroma tubuh yang sangat aku kenal. Apakah kamu masih hidup, Sari? Bisikku sambil menatap jalanan sunyi. Puncak dari semua misteri itu terjadi seminggu kemudian. Saat aku dinas malam, alarm rumah tiba-tiba berbunyi. Aku cek kamera. Dan, kali ini, dia tak pakai masker. Sari, berdiri di depan pintu. Matanya sembab. Tubuhnya kurus. Tapi itu dia. Istriku. Aku pulang secepat kilat. Pintu rumahku buka. Dia masih di sana. Dan tanpa kata, aku peluk dia erat-erat. Sari meneteskan air mata. Aku kabur. Mas. Dari persembunyian. Aku nggak tahan lagi hidup sendiri. Aku mengangguk. Aku akan lindungi kamu. Apapun risikonya. Rumah kami malam itu tak lagi sunyi. Tapi juga belum tenang. Meski tubuh Sari sudah kembali, hatinya masih jauh. Ada luka yang belum sembuh. Dan ada ketakutan yang belum selesai. Setelah mandi dan makan sedikit, Sari duduk di ruang tengah, membungkus tubuhnya dengan selimut tipis. Aku duduk di depannya, menatap wajah yang begitu kurus, dengan lingkaran hitam di bawah mata. Ceritakan semuanya, kataku perlahan. Aku ingin tahu, dari awal sampai akhir. Sari mengangguk pelan.
Aku dan timku ditugaskan membongkar jaringan ekspor ilegal yang menyamar lewat petani lokal di wilayah timur. Tapi semua berubah saat kami menyadari. Informasi kami terus bocor. Setiap kali kami menyusun langkah, target selalu lolos. Ia menggertakkan giginya pelan. Dan akhirnya kami disergap. 5 orang timku gugur. Aku selamat hanya karena bersembunyi di kolong parit dengan luka di bahu. Saat itu aku sadar. Ada pengkhianat di dalam sistem. Aku mengerutkan dahi. Kamu tahu siapa? Sari mengangguk. Tapi aku butuh bukti. Dan sekarang, aku punya petunjuk, Mas. Dari saku kecil di balik bajunya, ia mengeluarkan flash disk kecil berlapis isolasi hitam. Ini, rekaman percakapan salah satu orang dalam. Dia anggota kepolisian, berpangkat tinggi. Dialah yang memberi informasi pada bandar, yang menyebabkan misi kami gagal dan teman-temanku tewas. Mataku membelalak. Siapa dia? Sari menatapku dalam-dalam. Namanya, Komisaris Bagas. Dunia seperti berhenti sejenak. Temanku, rekan satu tim. Orang yang dulu paling sering menghina Sari. Yang setiap pagi tertawa sambil menyebutnya, sayuran keliling. Sari melanjutkan, dia bukan hanya pengkhianat, tapi juga otak dari banyak operasi gelap. Ia gunakan posisinya untuk menyamarkan transaksi, menghapus jejak digital, dan mengarahkan penyelidikan ke orang-orang yang tak bersalah. Aku memejamkan mata, menahan gelombang amarah yang mendadak membakar dadaku. Kamu yakin dengan rekaman ini? Tanyaku. Sari mengangguk. Aku merekam dari ponsel ketika dia berbicara dengan bandar melalui sinyal radio lokal. Suaranya jelas. Kode-kode sandi yang dia pakai pun sudah cocok dengan data kami sebelumnya. Aku berdiri. Kalau begitu, besok kita ke Mabes. Serahkan bukti ini. Kita akan buka semua aibnya. Sari menggeleng. Tidak semudah itu, Mas. Dia licin. Dia punya orang dalam di banyak tempat. Kalau kita lapor terbuka, dia bisa tahu lebih dulu dan melarikan diri. Atau, membungkamku sebelum sempat bersuara. Aku menarik napas panjang. Lalu, apa rencanamu? Sari menatapku penuh keyakinan. Kita main di jalur yang sama. Kita jebak dia, dengan cara yang dia pikir dia kuasai. Tapi kali ini, kita yang atur permainannya. Keesokan harinya, aku pura-pura datang ke kantor seperti biasa. Bagas menyapaku dengan santai. Raka, gimana tuh istri sayurmu? Udah masak pare belum? Aku menatapnya datar. Pare itu pahit, gas, tapi tidak sepahit pengkhianatan dari teman sendiri. Bagas tertawa. Lah, lo ngomong apa sih? Aku hanya tersenyum tipis. Enggak, cuma ngomongin sayur. Hari itu kami mulai menyusun skenario. Dengan bantuan Sari, kami mulai melacak pergerakan keuangan Bagas, koneksi rahasia, dan kode komunikasi yang ia gunakan. Sari masih punya beberapa alat intel yang diselundupkan dari operasi terakhirnya. Termasuk perekam suara mikro yang bisa disimpan di balik kancing baju. Kami mengatur pertemuan antara Sari dan Bagas, berpura-pura bahwa Sari adalah informan baru dari jaringan lama yang kabur. Lokasinya ditentukan di gudang kosong pinggiran kota. Aku dan beberapa anggota kepercayaan diam-diam akan memantau dari jarak jauh. Sore itu, Sari berdiri di depan gudang, berpakaian lusuh seperti dulu. Wajahnya tenang, tapi aku tahu, jantungnya pasti berdetak sangat kencang. Bagas datang dengan mobil dinas. Ia turun dengan senyum sinis. Nah, akhirnya ketemu juga. Kukira kamu udah jadi bangkai di sungai. Sari tak bergeming. Aku cuma mau pastikan, bagianku masih ada. Bagas tertawa. Kamu pikir kamu siapa? Setelah gagal dan kabur kayak tikus, kamu datang cuma buat minta bagian. Kalau aku bawa rekaman, dan mengancam buka semua, kamu masih bisa senyum. Tiba-tiba wajah Bagas berubah. Matanya menyipit. Tangannya bergerak pelan ke arah sabuknya. Tapi sebelum sempat menarik pistol, polisi, angkat tangan.
Aku dan timku keluar dari balik tumpukan kontainer. Bagas membeku. Beberapa tembakan peringatan dilepaskan ke udara. Ia terpojok. Tanpa perlawanan. Akhirnya ia menyerah. Malam itu, sejarah berubah. Seluruh markas tercengang saat berita penangkapan Komisaris Bagas tersebar. Dalam waktu singkat, ia dicopot dari jabatannya dan dibawa ke Jakarta untuk diperiksa. Dan Sari kembali berdiri dengan tegak. Kali ini bukan sebagai istri yang dihina, bukan sebagai penjual sayur, tapi sebagai pejuang yang menyelamatkan banyak nyawa dari pengkhianatan satu orang dalam seragam. Setelah penangkapan Komisaris Bagas, nama Sari mencuat seperti petir di langit yang selama ini mendung. Media massa menyebutnya sebagai polwan bayangan yang menumbangkan tikus berdasi. Video penangkapannya tersebar luas. Wajahnya menghiasi halaman utama berita online. Para petinggi Polri memberi penghargaan secara tertutup. Dan yang paling mengejutkan, tawaran promosi pun berdatangan. Namun semua itu justru membuat Sari semakin diam. Di rumah, ia tak banyak bicara. Ia sering duduk di teras, menatap langit sore, seolah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Padahal kini, semua orang menaruh hormat padanya. Bahkan rekan-rekanku di kantor yang dulu mencibir, kini menunduk sopan tiap kali bertemu denganku. Sari, kataku suatu malam, kamu terlihat berat. Ada apa? Dia menatapku, lalu menarik napas dalam. Mas Raka, aku dapat tawaran promosi. Langsung dari Jakarta. Aku tersenyum. Itu kabar baik, kan? Bukankah itu artinya semua pengorbananmu dihargai? Tapi senyumnya tak ikut muncul. Jabatan itu bukan sembarang jabatan. Aku akan jadi kepala satuan intel perempuan pertama yang menangani jaringan luar negeri. Artinya, aku harus pindah ke luar negeri, minimal 2 tahun. Tanpa keluarga. Aku terdiam. Seketika dunia seperti kembali gelap. Setelah semua yang kami lewati, setelah semua luka dan perjuangan, kini takdir kembali memisahkan kami? Kalau kamu tak terima, aku bisa tolak. Lanjutnya cepat. Aku serius. Mas, aku bisa tolak. Aku bangkit, berjalan ke jendela, menatap pekatnya malam. Bukan soal aku terima atau tidak, Sari. Tapi, kamu mau atau tidak? Ia tak langsung menjawab. Hanya diam. Tapi dari matanya, aku tahu, ia ingin. Kamu harus pergi, kataku akhirnya. Pelan, negara membutuhkanmu. Dan aku akan tetap di sini, menjagamu dari jauh. Apa kamu yakin bisa? Suaranya bergetar. Aku menatapnya. Kita sudah melewati caci maki, penyamaran, pelarian, dan kematian. Apa kamu pikir jarak akan memisahkan cinta kita? Dia menangis. Tapi kali ini, bukan karena takut, melainkan karena ada bahu yang bisa dia sandari. Bahkan ketika harus meninggalkannya. Seminggu kemudian, kami berdiri di Bandara Soekarno-Hatta. Sari mengenakan jas resmi dinas, dengan lambang baru di dadanya. Ia bukan lagi penjual sayur. Ia bukan lagi AKP Sari Anggraini. Kini, dia adalah Kombes Sari Anggraini, kepala satuan intel perempuan pertama yang dikirim ke luar negeri. Aku genggam tangannya erat. Kalau kamu rindu, tulis surat. Tapi jangan surat sedih kayak dulu. Sekarang aku ingin surat bahagia. Dia tertawa di sela tangis. Dan kalau aku pulang, pastikan dapur kita masih menyala. Aku akan jaga rumah ini tetap hangat. Sama seperti hatiku. Dan jangan coba-coba nikah lagi ya. Aku pura-pura berpikir. Kalau kamu lama banget sih. Dia mencubit pinggangku pelan. Lalu memelukku erat. Sangat erat. Terima kasih, Mas. Karena sudah mencintaiku. Bahkan saat semua orang meremehkanku. Aku menatap matanya dalam-dalam. Dan terima kasih. Karena telah mengajarkanku bahwa perempuan kuat tak selalu harus memakai make up atau berdiri di podium. Kadang, dia hanya perlu dorong gerobak untuk menutupi pistol di pinggang. Pesawat lepas landas. Aku menatap ke langit.
Ada rasa kosong, tapi juga ada rasa bangga. Karena aku tahu, di balik awan itu, ada istriku. Perempuan yang pernah dianggap rendah, tapi justru meninggikan harga diri satu institusi. Dan aku tetap menjadi suaminya. Penjaga rumah, penunggu cinta, yang tak pernah pada meski harus menunggu dalam diam. 3 bulan setelah kepergian Sari ke luar negeri, hidupku kembali ke ritme biasa. Bangun pagi, berdinas, lalu pulang malam dan memasak seadanya. Rumah kami sunyi, tapi tidak hampa. Setiap sudutnya masih menyimpan jejak Sari. Panci kesayangannya di dapur, sandal rumahnya di rak bawah tangga, dan surat terakhirnya masih kusimpan dalam bingkai kaca di meja kerja. Satu-satunya yang berubah adalah aku mulai rajin menulis. Bukan untuk publik, tapi untuk Sari. Setiap malam aku tulis surat seperti zaman dulu orang berkirim kabar. Lalu kukirim lewat email atau kurir diplomatik yang dipercaya Mabes. Sari membalas sesekali. Singkat, tapi selalu hangat. Mas, aku rindu suara pintumu yang berderit. Mas, aku kangen suara kamu nanya, udah makan belum? Padahal jelas-jelas aku lagi kunyah kerupuk. Mas, aku pengen masak lodeh sayur sendiri. Tapi di sini nggak ada labu. Suatu sore, saat aku baru saja pulang dinas dan mengganti pakaian, pintu depan diketuk. Kurir berdiri di depan dengan sebuah paket kecil bersegel resmi, bertuliskan, pengirim, Esa, tujuan, Raka, pribadi. Aku langsung tahu dari siapa. Di dalamnya hanya ada 2 benda, flash disk hitam dan sebuah surat kecil, tulisan tangan Sari. Mas Raka. Jika kamu membaca ini, artinya aku sudah menyelesaikan bagian tersulit dari misiku. Tapi bukan itu yang ingin aku bicarakan. Flash disk ini berisi semua informasi tentang satu sosok yang membuatku nyaris gagal dalam tugas terakhirku. Dan sayangnya, dia bukan siapa-siapa, melainkan orang yang sangat dekat dengan kita. Aku tidak bisa menyerahkan ini pada siapapun selain kamu. Karena hanya kamu yang bisa memilah mana kebenaran, dan mana kepentingan. Tapi sebelum kamu membuka filenya, aku ingin kamu tahu satu hal. Aku mencintaimu, bukan karena kamu melindungiku, tapi karena kamu memberiku ruang untuk menjadi diriku sendiri. Bahkan saat aku menyamar, bahkan saat aku berdusta, kamu tetap mencintaiku dengan utuh. Tolong jaga dirimu. Jangan lengah, karena orang yang tampak bersih kadang menyimpan noda terdalam. Sari. Tanganku gemetar saat menyambungkan flash disk itu ke laptop. Sebuah folder muncul, bertuliskan, rahasia dalam seragam. Isinya adalah rekaman rapat tertutup internal kepolisian, transkrip percakapan kode antara anggota elit, dan satu foto yang membuat napasku tercekat. Pak Damar, Kapolres kami, orang yang selama ini membelaku, orang yang menenangkan Sari. Orang yang mengangkatku sebagai panutan. Dalam foto itu, ia sedang duduk di sebuah ruangan bersama salah satu buronan kelas kakap dari misi Sari sebelumnya. Sebuah catatan kecil muncul di bawah gambar. Kemungkinan infiltrasi lebih dalam. Tunggu lampu hijau dari pusat. Aku tak bisa bernapas. Dunia rasanya berhenti. Jadi selama ini, semua pengkhianatan itu belum berakhir. Aku duduk lama malam itu. Di antara rasa kecewa, takut, dan marah. Tapi aku tahu satu hal, aku tak boleh gegabah. Aku memutuskan menyimpan semua data itu dalam sistem terenkripsi. Kutulis laporan internal rahasia, kutandatangani, dan kukirim langsung ke unit pengawasan etik Polri. Tapi aku tahu, ini belum akhir. 2 minggu kemudian, saat aku pulang dari kantor, aku mendapati halaman rumahku sudah penuh mobil hitam tak dikenal. Petugas berpakaian sipil mendatangiku. Maaf, Pak Raka. Kami hanya ingin memastikan keamanan rumah ini. Kami dapat laporan bahwa Anda sedang menjadi target pengawasan. Target siapa? Tanyaku dengan tenang. Petugas itu hanya tersenyum, tak menjawab. Tapi aku tahu, langkah pertama sudah dimulai. Satu jejak pengkhianatan baru telah diungkap. Dan aku kembali menjadi bagian dari misi yang tak terlihat. Satu malam,
Saat aku duduk di teras menatap langit, ponselku bergetar. Panggilan masuk. Sari. Segera kuangkat. Suara di seberang terdengar pelan tapi tegas. Mas. Aku di sini. Aku akan pulang sebentar. Tapi bukan untuk liburan. Apa ada masalah? Tanyaku cepat. Aku bawa misi besar. Dan kita akan menghadapinya. Bersama. Aku menarik napas dalam. Aku siap. Dan malam itu, aku sadar bahwa cinta kami tidak lahir di taman bunga, tapi di medan tugas, di balik topeng, di antara peluru dan kode rahasia. Kami bukan sekadar pasangan. Kami adalah dua prajurit yang saling mencintai di antara kebisingan perang dan saling menjaga dalam diam yang penuh makna.